Kembali di channel saya di Kreator. Jadi sekarang saya akan berbagi cara untuk membuat model kantong samping. Jadi kantong seperti ini biasanya digunakan untuk celana wanita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita buat garis. Jadi dari garis kampuh jahitan. Jadi dari garis kampuh jahitan ini saya buatnya tuh kurang lebih di angka 12 cm. Kemudian untuk turun kantong kita buatnya di angka 9 cm turun kantongnya ini. Jadi ini adalah model yang kita buat hanya lurus seperti ini. Kebanyakan untuk celana wanita. Nah, kemudian untuk blengser, teman-teman itu bisa buat blengser itu kemarin ada yang bertanya di kolom komentar itu untuk ukuran blengser itu berapa. Kalau untuk ukuran blengser itu teman-teman bisa ngelihat di tutorial cara memotong celana saya. Jadi sisa pada celana bagian pisak belakang itu adalah untuk kita membuat blengser. Inti dari blengser sendiri itu hanya menutup pada bagian kantongnya ini. Jadi untuk ukuran itu tidak bisa kita pastikan. Jadi kalau saya tuh biasanya saya memotong blengsernya tuh terakhir. Jadi nggak saya buat pas. Jadi kita rapikan itu atau nggak kita gunting itu blengser terakhir. Jadi setelah kita menggambar kantong, teman-teman siapkan kain kantongnya. Kita siapkan kain kantongnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan di model kantong samping yang bagian pertama. Di sini juga ada dua cara. Jadi caranya itu emang hampir sama. Jadi teman-teman tinggal mengikuti mana yang lebih mudah dan mana yang lebih cepat. Jadi cara pertama adalah kita akan menjahit. Nah, ini yang kita jahit adalah bagian sebelah kiri. Jadi ini adalah kain yang kasar atau enggak kain yang di dalam. Kemudian sama kita persiapkan kain kantongnya. Jadi untuk kain kantong itu teman-teman bisa lihat di video saya di sebelumnya. Lalu untuk bagian yang cara pertama kita akan menjahit dengan menambahkan blengser. Jadi seperti ini. Jadi setelah kita tandai kantong, kemudian kita jiplak ke bagian luarnya. Jadi kantong itu mungkin kita tandai bagian luarnya juga, karena di sini saya menggunakan dua cara. Sini saya tandai kantong. Bagian dalam, kemudian bagian luarnya juga saya tandai. Nah, untuk cara yang pertama kita akan menjahit dengan menggunakan blengser. Jadi yang kita persiapkan adalah kain dengan panjang bebas. Jadi ini saya beri contoh dengan kain yang berbeda. Intinya itu dia melebihi bagian ini teman-teman. Nah seperti ini. Jadi garis yang ada ini, yang garis kuning ini, kita usahakan menjahit itu tetap di garis bagian gambar kantongnya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita di sini tinggal menjahitnya. Jadi mungkin untuk ukuran kantong yang kurang lebar atau enggak kurang kecil, teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan. Nah, jadi setelah kita tata kain kantong dan badan bagian sebelah kiri, jadi saya jahitnya dari yang sebelah kiri. Kemudian setelah kita persiapkan kain dengan panjang itu bebas, lebar itu bebas, intinya dia melebihi bagian gambar kantongnya. Setelah itu kita jahit, diusahakan garis bagian blengser dan garis bagian kantong ini bertemu.
Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita jahit sampai ke bagian ujung. Jadi untuk cara menjahitnya tuh memang hampir sama, hanya saja mungkin bentuknya saja yang berbeda untuk kantong samping itu. Nah, di sini jika sudah, karena ini hanya kantong lurus, tidak usah kita gunting-gunting, kita tinggal menyetiknya. Jadi kita menindas setikan bagian kampuh sampahnya ini. Di sini kita setiknya di bagian blengser sampai ke bagian ujungnya. Nah, di sini sebenarnya bisa disetik atau enggak, selera aja. Tapi kalau saya itu biar enggak ribet natanya, jadi saya setik dulu, kemudian kita tinggal membaliknya. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita tinggal menjahit atau enggak, tidak kita jahit juga nggak masalah. Intinya kalau teman-teman nggak disetik, teman-teman bisa menyetrikanya biar dia itu rebah dulu. Kemudian di sini kita tinggal menjahit sampai ke bagian ujungnya. Nah, jadi untuk biasa itu kantong cewek itu saya menjahitnya itu hanya satu bagian, saya setik pinggir aja, tapi terkadang tidak saya setik, jadi saya setrika biar rebah, kemudian kita langsung menjahit bagian blengsernya. Di sini saya sengaja menggunakan blengser yang berbeda agar terlihat. Nah, jadi kurang lebih ini adalah cara yang pertama. Untuk cara membungkusnya, teman-teman bisa lihat di video saya untuk cara membuat kantong samping. Nanti saya akan buatkan playlist untuk model kantong samping. Jadi kurang lebihnya itu seperti ini tampaknya. Ini adalah tampak luar, kemudian ini adalah tampak dalamnya. Kemudian kita lanjut ke cara kedua. Jadi cara kedua itu, ini adalah bagian kanan. Jadi yang saya silang ini adalah bagian dalam. Kemudian teman-teman siapkan kain kantong. Lalu kita menjahitnya. Kalau yang sebelah kiri tadi kan kita jahitnya dari bagian luar. Nah, ini kita jahitnya dari bagian dalam. Semoga bisa terlihat. Ini adalah bagian dalam. Jadi bagian dalam yang menghadap ke atas. Jadi seperti ini. Di sini teman-teman sama, tinggal kita mengikuti garis gambar kantongnya. Jadi mungkin yang kepingin lebih tebal, bagian sini bisa kita tambahi kain pislin atau enggak kain kapas tipis. Jadi kalau kainnya tipis itu lebih baik kita beri lapisan pislin. Nah, di sini setelah kita jahit kurang lebih, kemudian kita potong 1 cm. Lalu di sini juga sama, bisa kita setik kain kantongnya atau enggak tidak kita setik juga enggak masalah. Kemudian kita tinggal membaliknya. Jadi setelah kita setik kain kantongnya, kita tinggal menjahitnya kurang lebih seperti ini. Sini bisa kita kerik dulu atau enggak kita setrika. Lalu kita tinggal menjahitnya. Nah, tapi bagian yang tidak kita beri blengser ini berbeda dengan cara yang pertama, maka hasilnya itu lebih tipis. Jadi saran saya itu kita tambahi kain pislin atau enggak kita beri blengser seperti yang cara pertama. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah bagian yang tidak kita beri blengser. Kemudian ini adalah cara yang pertama. Jadi saya beri blengser dan ini adalah tampaknya.
Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian kanan dan ini adalah bagian kiri. Ini bagian yang tidak saya beri blank share dan ini adalah bagian yang saya beri blank share. Jadi ada dua cara, teman-teman bebas untuk mengikuti yang mana. Dan jangan lupa subscribe channel Penjahit Muda agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Salam kreator dan terima kasih.